Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kurnianya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan Hantaran Bupati terhadap KUA PPAS tahun anggaran 2021. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya akan senantiasa menjalankan ajarannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 32 dari 49 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 97 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bawah. Rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Senin tanggal 14 September 2020 yang beracarakan hantaran Bupati terhadap KUA PPAS tahun anggaran 2021 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Kebijakan Umum APBD bersama-sama dengan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD. Berkaitan hal tersebut, Bupati Cirebon telah menyampaikan surat nomor 903/1533 Bapelit Bangda tanggal 30 Juli 2020 perihal usulan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dan terakhir surat nomor 050/1845 Bapelit Bangda tanggal 8 September 2020 perihal penundaan paripurna hantaran KUA PPAS tahun anggaran 2021. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penjelasan dan keterangan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan yang terhormat pimpinan partai politik, pimpinan organisasi masyarakat, pimpinan LSM, serta insan pers yang kami cintai. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi untuk mengikuti nota pengantar kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2021. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD
Forkopimda, jajaran aparatur pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Cirebon atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan serta gotong royong dan kepedulian bersama dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Cirebon. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan masyarakat kita dapat kembali beraktivitas normal dengan menetapkan adaptasi kebiasaan baru. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami untuk menyampaikan nota pengantar atas kebijakan umum anggaran dan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2021 sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa rancangan kebijakan umum APBD bersama-sama dengan rancangan prioritas dan platform anggaran sementara disampaikan kepada daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD selanjutnya. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas akan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS definitif. Selanjutnya KUA dan PPAS definitif tersebut dijadikan dasar dalam penyusun rancangan kerja dan anggaran serta kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan selama 1 tahun anggaran. Berdasarkan pada peraturan Bupati Cirebon nomor 45 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 ditujukan dalam rangka mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur. Melalui tema pembangunan tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 diharapkan dapat mencapai pada kisaran 5,15 sampai dengan 5,57% untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh, maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi pada kisaran 2,7 sampai dengan 3,5%. Inflasi yang terkendali dimungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor real bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan daerah dapat ditekan pada angka 9,20% dengan indeks Gini besar 0,34 dan pendapatan per kapita sebesar 24,80 juta rupiah lebih. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 8,47%. Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 diarahkan untuk melaksanakan 9 prioritas pembangunan, yaitu pertama, peningkatan akses kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. 2, meningkatkan keterjangkauan kualitas dan partisipasi pendidikan. 3, penyediaan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan wilayah dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana. 4, pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 5, penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan pelindungan jaminan sosial. 6, perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. 7, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan. 8, meningkatkan kualitas layanan dan kinerja birokrasi. Dan 9, rehabilitas dan konstruksi pasca pandemi COVID-19. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, penyusunan KUA tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui ke kemampuan pendapatan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Perkiraan pendapat belanja dan pembiayaan daerah dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah atau PAD pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar 671,41 miliar rupiah lebih. Jumlah PAD tersebut bersumber dari A. Pajak daerah ditargetkan sebesar 259 miliar rupiah lebih.
B. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 37,26 miliar rupiah lebih. C. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang disisakan ditargetkan sebesar 9,63 miliar rupiah lebih. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar 364,56 miliar rupiah lebih. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perhitungan alokasi dan dana bagi hasil mempertimbangkan penerimaan DBH 3 tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH pajak 3 tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2018, dan tahun anggaran 2017. Terhitung dana alokasi umum didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2020. 2. Alokasi dana alokasi khusus atau DAK dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah sepanjang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2021. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK tahun anggaran 2021 setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan. Maka pemerintah daerah penganggaran DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dengan memberitahuan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Perhitungan alokasi dana alokasi khusus atau DAK tahun 2021 didasarkan pada data yang telah diusulkan melalui sistem Krisna. 3. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH CHT 3 tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2018, dan tahun anggaran 2017. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pendapatan transfer yang ditargetkan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 5 triliun rupiah lebih. Jumlah pendapatan transfer tersebut diperoleh dari satu dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar 87,7 miliar rupiah lebih. 2. Dana alokasi umum ditargetkan sebesar 1,4 triliun rupiah lebih. D. Dana alokasi khusus ditargetkan sebesar 835 miliar rupiah lebih. Besarnya target DAK tersebut didasarkan atas usulan resmi pemerintah daerah pada masing-masing SKPD kepada pemerintah melalui Krisna. Bila mana informasi penetapan alokasi DAK dari pemerintah belum diperoleh pada saat penetapan APBD tahun 2021, maka pendapatan dan belanja daerah yang dibiayai dari DAK tidak akan dicantumkan sepanjang belum ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2021. Untuk penganggaran pendapatan dana desa didasarkan pada penganggaran dana desa tahun anggaran 2020 sebesar 452 miliar rupiah lebih. Selanjutnya untuk pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar 2,1 triliun rupiah lebih yang terdiri dari satu pendapatan bagi hasil penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2019 sebesar 356 miliar rupiah lebih. 2. Bantuan keuangan dari provinsi 1,8 triliun rupiah lebih. Besarnya target bantuan keuangan tersebut didasarkan atas usulan resmi pemerintah daerah pada masing-masing SKPD kepada pemerintah provinsi melalui RKPD online. Bila mana informasi penetapan alokasi bantuan keuangan dari provinsi belum diperoleh pada saat penetapan APBD tahun 2021, maka pendapatan dan belanja daerah yang dibiayai dari bantuan keuangan dari provinsi tidak akan dicantumkan sepanjang belum ditetapkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, belanja daerah yang ditargetkan dalam tahun 2021 adalah sebesar 5,75 triliun rupiah lebih. Jumlah dana tersebut dialokasikan untuk satu belanja operasi direncanakan sebesar 2,84 triliun rupiah lebih yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai sebesar 1,68 triliun rupiah lebih, belanja barang dan jasa sebesar 1,11 triliun rupiah lebih, belanja subsidi sebesar 45 juta rupiah, belanja hibah sebesar 26 miliar rupiah lebih, dan belanja bantuan sosial sebesar 24 miliar rupiah lebih. 2. Anggaran belanja modal yang direncanakan sebesar
2,23 triliun rupiah lebih akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal tanah sebesar 82 miliar rupiah lebih, belanja modal peraturan dan mesin sebesar 472 miliar rupiah lebih, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 1,1 triliun rupiah lebih, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 556 miliar rupiah lebih, dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 362 juta rupiah lebih. 3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 40 miliar rupiah. 4. Belanja transfer direncanakan sebesar 672 miliar rupiah lebih yang terdiri dari belanja bagi hasil sebesar 29 miliar rupiah lebih dan belanja bantuan keuangan sebesar 643 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati, penerimaan utama pembiayaan dalam rangka penutup defisit anggaran tahun 2021 adalah berasal dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang diprediksi sebesar 68 miliar rupiah lebih. Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Perkredit Rakyat BPR sebesar 1 miliar rupiah dan Bank Jabar Banten sebesar 4,8 miliar rupiah sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 5,8 miliar rupiah dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan peroleh pembiayaan neto sebesar 62 miliar rupiah lebih. Dari pembiayaan neto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar minus 62 miliar rupiah lebih. Demikian nota pengantar ini kami sampaikan sebagai ringkasan dari dokumen rancangan KUA BPAS tahun anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen KUA BPAS tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan dan akan dibahas bersama untuk disepakati bersama menjadi KUA BPAS definitif sebagai dasar penyusunan RKA SKPD tahun anggaran 2021. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian hantaran tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPS tahun anggaran 2021. Untuk keperluan pembahasan, penelaahan, dan penyempurnaan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 akan dibahas oleh Komisi 1 sampai dengan Komisi 4 bersama dinas instansi terkait yang dimulai pada siang hari ini dan kemudian akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Kami ucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah serta badan dinas instansi terkait. Semoga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada hari ini yang beracarakan hantaran Bupati terhadap KUA PPS tahun anggaran 2021. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir di antaranya. 1. Dr. Andes Haji Rahmat Sutrisno, MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 2. Mayor CPM Ian Sopyan, SIP MM, Wadan Dempom 3 Cirebon. 3. Mayor Infantri Suhendi, Kasdim 0620, mewakili Dandim 0620 Kabupaten Cirebon. 4. Letu Arhanud Reja RP dan Rai P. Arhanud 14, mewakili Danyon Arhanud 14. 5. Kompol Tutu MSH Kasat Sabarang, mewakili Kapolresta Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini.
Terima kasih atas kehadiran dan perhatian para hadirin, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ke-16 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.